Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristriana, mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mewawancarai Bunda Hajah Sri Mulyani, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Darangdan. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bunda itu bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai identifikasi permasalahan di kelas 10 mengenai mapel fisika. Nah, kita langsung saja ke Bunda. Bunda, hatur nuhun, terus kersa wawancara. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bun, apa yang menyebabkan motivasi siswa kita itu kurang gitu, Bun? Jadi masih ada beberapa siswa yang motivasinya masih rendah. Mungkin Bunda bisa menjelaskan. Sebelum saya jawab motivasi belajar siswa yang rendah ini untuk seluruh mapel fisika atau ada topik-topik tertentu yang diidentifikasi pada kesempatan kali ini? Kalau bisa yang fisika, Bun. Kalau juga yang minimal yang mapel jurusan. Yang mapelnya fisika di materi apa gitu kan? Apa semua materi pelajaran fisika anak minatnya rendah atau ada di materi-materi tertentu, misalkan di gerak lurus beraturan atau apa gitu? Nah, iya, Bun. Ya. Jadi pada materi gerak lurus beraturan dan gerak parabola gitu, Bun. Ya, kalau saya lihat anak-anak itu kan namanya fisika ya, ilmu yang aktualnya ada, abstraknya juga banyak. Jadi sebetulnya rendahnya minat siswa di fisika itu karena satu, kurang tertariknya anak pada saat dibawa belajar pada proses fisika. Coba misalkan guru ujuk-ujuk rumus gerak lurus beraturan, anak cuma masukin angka-angka. Coba kalau anak dibawa ke sesuatu yang membawa dia itu belajar di alam nyata, ini seperti ini loh fisika gitu. Jadi ya menurut Bunda sendiri dari pengamatan kalau dari supervisi atau dari anak, kenapa sih kamu nilai fisikanya selalu harus di bawah KKM, akhirnya di remedial gitu kan? Ya seperti itu, sulit. Fisika itu sulit, Bunda gitu. Nah, sulitnya itu yang dia jadi hal yang sulit, akhirnya dia motivasi untuk belajar memahaminya juga rendah, sehingga perlu untuk gimana caranya anak tertarik ya. Jadi satu, membawa anak ke pemahaman yang dihadapi secara nyata itu lebih enak untuk membuang motivasi anak. Kalau udah fisika sulit, fisika itu apa sih gitu. Nah, untuk yang kedua, jika ada siswa kita yang berliterasi baik itu mau tentang di online maupun di dunia nyata, itu gimana, Bun? Penyebabnya gitu, siswa itu kurang dalam berliterasi. Terus kemudian apa langkah selanjutnya agar siswa itu dapat berliterasi, terutama literasi sains? Ya. Rendahnya anak-anak untuk berliterasi sains ya tadi karena anak selalu ada di zona nyamannya. Anak belum mau keluar dari zona nyaman dia, apalagi selama 2 tahun lebih ini anak ada di zona nyaman dengan proses pembelajaran ya, walaupun daring tetap tidak sempurna. Bagaimanapun juga kendala dia akan bermain gadget dengan tidak bertanggung jawab, atau permainan gadget, pegangan gadget, penggunaan gadget yang tidak bijak itu yang mengganggu literasi dia di sains atau di hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan dia. Jadi dia enaknya ya nggak mau berpikir berat gitu, membaca hal yang panjang saja. Anak-anak sekarang itu cenderung untuk tidak berminat. Nah, untuk mengatasinya itu ya di sekolah kebetulan
gerakan literasi sekolah menjadi gerakan unggulan, ya, di mana di sini kita pacu anak dipaksa untuk membaca, seperti kita punya jurnal Semansada, anak dibaca masuk pada kegiatan sekolah, gerakan sekolah menulis buku. Terus yang sekarang kita sedang launching pada literasi digital dengan unggulan siniarnya itu. Dan dari situ anak dipaksa untuk dia membaca, akhirnya dia bisa eksplor, bisa menyampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan cara ini motivasi dia untuk berliterasi, khususnya di literasi sains, literasi yang bermanfaat, dia akan lebih. Makanya pemakaian gadget yang tidak bijak kita larikan pada kegiatan pembiasaan literasi digital. Pertanyaan selanjutnya tuh, apakah model pembelajaran program blast learning dan project blast learning itu sudah diterapkan di sekolah kita? Iya, alhamdulillah di sekolah kita dari mulai kegiatan pembelajaran tatap muka, kita sudah mengambil kurikulum daruratnya, malah kita memakai kurikulum 2013 yang darurat itu pada saat kita diperkenankan untuk PTMT itu sudah pada berbasis PJBL, Project Based Learning. Selain itu tidak serta-merta kita menggunakan seluruh materi itu dengan PJBL, kita juga arahkan pada problem based learning. Dan kalaupun PJBL dan PBL ini juga belum bisa maksimal karena tidak semua materi harus menggunakan metode PJBL atau PBL. Terserah guru mau menggunakan apa, tapi hal-hal yang berhubungan dengan penggalian potensi siswa yang biar tidak monoton, ya, tidak selalu demonstrasi, apalagi fisika, itu kan harus banyak digali skill psikomotoriknya anak, sehingga PJBL sama PBL itu disarankan dipakai dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Darangdan. Mulai dari pembelajaran tatap muka kemarin kita sudah tetapkan di kurikulum bahwa kurikulum SMA Negeri 1 Darangdan dari tahun kemarin sudah berbasis project learning. Terakhir, apakah di SMA Darangdan ini guru-gurunya sudah menerapkan teknologi informasi itu, multimedia, baik itu PowerPoint ataupun virtual lab gitu, untuk mendukung pembelajaran di kelas? Alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Darangdan, dari keterbatasan laboratorium yang kita punya dan juga sarana prasarana pada saat proses pembelajaran daring, proses pembelajaran PTMT, kita sudah mengarahkan pada proses pembelajaran itu berbasis IT. Jadi berbasis IT-nya terserah guru sesuai dengan materi pelajaran atau mapel yang diampu, dia akan menggunakan apa. Yang penting pada proses pembelajaran anak agar tidak monoton, harus menggunakan selain praktikum, selain PJBL, juga harus mengutamakan pembelajaran berbasis IT agar anak-anak dalam proses pembelajarannya menarik. Jadi bagaimana caranya anak senang belajar itu, kalau terbatas pada laboratorium, alat dan bahan praktek, apalagi pada kita belum diperbolehkan tatap muka full pada saat itu, sudah mulai kita harus menerapkan pembelajaran berbasis IT. Terima kasih Bunda atas waktunya. Teman-teman, begitulah wawancara saya dengan Ibu Bunda Hajah Sri Mulyani SPD MPD. Mudah-mudahan menjadi referensi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.